jaga kalimat saya. Ini adalah detik-detik debat antara Danrem Surya Kencana Brigjen Ahmad Fauzi dengan Bahar Smith. Terdengar dalam video yang viral di media sosial ini, Danrem mengingatkan kepada Bahar Smith untuk tidak menyebarkan ceramah yang berisikan provokatif. Kami rakyat, Pak, saya bilang Bapak mau datang sekarang ini Bapak datang sini. Mau shock terapi saya atau apa? Oh, nggak ada urusan. Saya tetap datang hari Senin. Kita bukan shock terapi, Pak. Saya nggak pernah takut, Pak. Sama saya juga nggak pernah takut, Pak. Saya juga nggak pernah takut. Saya nyampe pesan. Intinya Bapak jangan sampai menyampaikan yang provokatif dari saya. Pasti saya bubarkan, Pak. Siapa sih yang Di lapor daerah itu? sini kita provokatif. Provokatif gimana? Provokatif apa? Provokatif apa? Iya. Di daerah sini. Bapak sini suasana. Provokatif apa? Menghina pasorangan, menghina mungkin apa namanya harga baik institusi dan kehormatan, Pak. Kehormatan. Iya, Pak. Terus di mana ketika Tim kuasa hukum Bahar Smith menilai kehadiran TNI ke kediaman kliennya telah menyimpang dan menimbulkan ketakutan bagi warga sekitar. Komentar Bahar bin Smith kepada Jenderal Dudung merupakan bentuk cinta dan kritik kepada TNI. Sementara itu, Komisi 1 DPR fraksi Golkar menilai yang dilakukan Danrem Surya Kencana Brigjen Ahmad Fauzi sudah sesuai tugas dan fungsinya. TNI bertugas dalam meredam apapun yang berpotensi konflik. Pendekatan Danrem Surya Kencana Brigjen Ahmad Fauzi sudah tepat sebagai komandan teritorial. Pak Danrem untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu itu sudah merupakan hal yang tepat karena beliau adalah penguasa teritorial dan itu adalah tugas dan fungsinya untuk meredam apapun yang dapat berpotensi menjadi konflik di kedepan hari. Akan tapi responsnya yang disikapi dengan sangat kasar itu yang kita sayangkan. Tapi kita berharap ke depannya akan menjadi lebih baik dan persoalan ini dapat terurai dengan jelas dan jangan sampai ada lagi usaha-usaha provokasi dari siapapun yang dapat memecah belahkan Indonesia. Lebih lengkap kita bahas video viral debat Danrem Surya Kencana dengan Bahar Smith. Kita bahas bersama dengan advokat senior Henry Yosodiningrat dan kuasa hukum Bahar Smith Ikhwan Tuan Kota. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Henry. Respons Anda melihat video tadi saat Danrem Surya Kencana mendatangi Bahar Smith seperti apa? Saya melihat adalah sebuah perilaku dari seorang yang bernama Bahar Smith yang tidak punya tata krama. Ya, kita ini orang Timur, orang Indonesia mempunyai tata krama dan yang datang itu bukan orang ecek-ecek ya. Yang datang ke sana itu salah satu putra terbaik bangsa. Dia itu adalah dengan menggunakan pakaian dinas TNI. Saya kenal betul Ahmad Fauzi. Dia ini seorang Kopassus, dia ini seorang mantan pengawal presiden, ya, dan mendapat kepercayaan dari negara untuk duduk menjabat sebagai Danrem. Ya. Jadi kita harus, nggak pantas coba kita lihat begitu. Nuding-nuding dengan ngomong keras, apalagi menyebut dudung itu adalah ini maksud adalah seorang jenderal bintang 4 putra terbaik bangsa, ya seorang udah gampang untuk menjabat sebagai kepala staf TNI Angkatan Darat ya. Jadi kita harus punya sopan santun dalam menyebut ya. Sementara Bahar Smith itu sendiri siapa? Apa yang sudah dia buat untuk negeri ini? Itu yang membuat kita sedih ya melihat peristiwa seperti itu. Okay. Menyebut dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas, dengan nada yang tinggi. Sementara Danrem begitu tenang begitu ya. Hati-hati jangan sok-sok si Bahar Smith-nya. Artinya kalau Pak Henry melihat wajar kedatangan Danrem ke Bahar Smith? Wajar. Saya tanyakan ini ke Pak Ikhwan, silakan soal tata krama tadi dan dianggap wajar kalau kedatangan Danrem? Ya, sebelumnya mungkin kita bisa cek dulu ya dari peristiwa ini. Jadi hari Selasa, minggu yang lalu ini, seminggu
sebelumnya dari Direktur Krimsus Polda Jabar, ya, Dirreskrim Polda Jabar itu mendatangi kediaman Habib Bahar bin Smith. Beliau datang dengan membawa surat SPDP, ya, dimulainya penyidikan. Dan pada saat itu anggota pihak kepolisian dan dirnya langsung ketemu dengan Habib Bahar. Diterima dengan baik oleh beliau. Dan ada dialog banyak. Mungkin juga video viral ya dengan pertemuan itu. Artinya sebenarnya kalau Habib Bahar mungkin didatangi oleh pihak Brigjen Ahmad Fauzi dengan baik-baik, dengan bahasa yang kulonuon ya, dengan bahasa yang santun, mungkin saya yakin Habib Bahar juga akan menerima, ya. Tidak ada alasan bagi kaum muslimin, apalagi kelas Habib Bahar, dia tahu tentang ilmu agama, bila ada tamu dia tentu harus menghargainya. Begitu mungkin latar belakangnya. Apa yang disebut tidak baik-baiknya itu di hal mananya? Ya, pada saat beliau datang, beliau juga membawa pasukan dan beliau juga di depan sudah bicara yang menurut kami tidak pantas begitu loh. Jadi harusnya datang, Assalamualaikum sebagai tamu, tentu juga Habib Bahar akan menerima beliau dengan baik. Oke. Yang dianggap tidak pantasnya itu seperti apa, Pak Ikhwan? Ya, dari dialog kan kita bisa tahu juga ya. Pertama juga beliau ada bahasa yang kurang pas ya. Bila Habib Bahar tanggal 3 tidak hadir, beliau akan menjemput. Ya, dalam hal ini makanya apakah tupoksinya seorang jenderal untuk menjemput Habib Bahar? Padahal Habib Bahar sudah sampaikan dan kami juga sudah sampaikan bahwa kami akan hadir pada tanggal 3 Januari nanti, hari Senin. Kami diundang oleh pihak kepolisian sebagai saksi. Habib Bahar pasti akan taat dan patuh terhadap prosedur hukum. Baik, saya tanya ke Pak Henry, apakah ini dianggap tidak sesuai, yang didatangi oleh Danrem ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan? Ketentuan yang mana yang dilanggar ya. Datang dengan pasukan itu bukan pasukan. Tahu nggak pasukan itu total jumlahnya berapa ya. Kemudian kalau satu peloton, satu kompi itu jumlahnya berapa. Seorang Danrem didampingi oleh beberapa anggota itu hal yang biasa dan harus. Ya, nggak mungkin seorang Danrem datang tanpa pengawalan juga, ya, kecuali kalau satu kompi datang sudah berlebihan. Dan itulah akhirnya Bahar itu melunjak gitu ya, karena didatangi baik-baik oleh Polri, kemudian duduk ngopi, ya, dan itu pun menjadi disayangkan oleh masyarakat ya. Dan lu siapa Bahar gitu loh? Yang datang udah bagus, yang datang itu Danrem. Danrem menyampaikan supaya Anda diminta kalau memberikan ceramah supaya tidak memprovokasi ya. Nah, diterimalah dengan baik. Atau Pak Danrem, ayo kita duduk di dalam. Di mana letak provokasinya? Ini malah dibalas dengan supaya Dudung tidak menyampaikan menyinggung soal agama dan sebagainya. Apa sih? Dudung itu siapa yang dimaksud? Dudung itu kepala staf TNI Angkatan Darat. Salah satu simbol kekuatan Angkatan Darat. TNI pada umumnya. Jadi coba tuh lihat di TV itu. Sekarang bagaimana dia nuding-nuding, bagaimana tenangnya Danrem. Siapa lu gitu loh. Jadi itu saya sayangkan. Dan saya ingatkan teman-teman advokat, apalagi adik junior saya alumni UI. Kita ini dari Universitas Islam Indonesia ya. Kita bukan membela kesalahan kalian atau mencari pembenaran terhadap perilaku kalian yang menurut nurani kita itu tidak benar. Kita dalam melaksanakan tugas profesi tidak boleh meninggalkan nurani. Itu loh. Oke. Pak Ikhwan, tadi kata Pak Henry itu bentuk mengingatkan agar ceramah tidak provokatif, pelanggaran hukum di mana atau aturan mana yang dilanggar? Ya, jadi kalau kita melihatnya bahwa ini abuse power ya, melihat bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Danrem, kalau menurut kami, bahwa harusnya penegakan hukum dalam konteks ini kan kita sudah taat hukum dan kita sudah prosedur hukum, kita sama-sama hormati, ada pemanggilan dari pihak kepolisian, kita akan hadir. Jadi memang sudah
ada jalurnya gitu loh. Proses penegakan hukum kita serahkan pihak kepolisian begitu loh. Dan masing-masing pihak harus menahan diri dan menghormati proses hukum itu gitu loh. Kenapa harus Danrem sekelas Danrem harus turun gitu loh. Kalau menurut kami ya. Dan kami terus terang apa yang kami lakukan, kami berkeyakinan bahwa Habib Bahar bin Smith adalah pejuang buat kami begitu loh. Ya, kita mungkin berbeda pendapat ya. Silahkan saja kalau Bang Henry menyampaikan bahwa ini adalah hal-hal yang nggak pantas atau dia siapa, gitu. Silakan kita. Tapi keyakinan saya bahwa beliau layak kita untuk membelanya gitu dalam konteks advokat, ya beliau adalah bagian dari pejuang buat kami begitu, yang menyuarakan kebenaran, ya. Yang jelas permasalahan ini kan awalnya dari pernyataan saudara Dudung gitu loh, yang mengatakan bahwa saya berdoa dengan bahasa Indonesia, kemudian dia sampaikan juga bahwa Tuhan bukan orang Arab, gitu loh. Kami menduga ada penistaan agama di sana. Maka ini sebenarnya yang disampaikan oleh Habib Bahar terhadap TNI, karena beliau cinta terhadap TNI, begitu loh. Pak Henry, Kecintaan terhadap dianggap TNI. ini bentuk kecintaan terhadap TNI? Ya. Ada abuse of power tadi yang disoroti juga? Oke, gantian bicara ya. Silakan Pak Henry. Silakan. Oke. Kalau dikatakan dia di mata teman-teman adalah pejuang, apa yang dia perjuangkan dan apa yang sudah dia perbuat untuk republik ini, apa yang sudah dia perbuat untuk negeri ini, itu satu ya. Kemudian kalau bentuk kecintaan terhadap TNI, tidak begitulah bentuk kecintaannya. Ya itu sebetulnya justru penghinaan ya, atau justru melecehkan pimpinan TNI ya. Kemudian apalagi itu tadi yang disampaikan tadi. Jadi yang menurut saya, yang kami tahu atau diketahui oleh publik, marahnya Bahar Smith ini karena Jenderal Dudung katanya menurunkan baliho. Yang menurunkan baliho itu bukan Jenderal Dudung. Itu adalah institusi, adalah Kodam Jaya. Jenderal Dudung pada waktu itu dalam kapasitas selaku Pangdam Jaya, ya, dia harus dipilah-pilah. Kemudian kok mengatakan kalau nggak begini, mungkin Dudung masih nyembah pohon, itu kan nggak benar itu bahasa itu. Begitu sebaliknya kalau saya katakan, kalau tidak diturunkan baliho itu oleh Kodam Jaya, mungkin masih banyak pengikut-pengikutnya Rizik itu nyembah baliho, kan begitu. Akhirnya kita debat kusir kok. Nah coba kita bicara yang rasional, ya. Kita bicara terkait tata krama ini sekarang ya. Saya sedih ketika bangsa ini sudah menjadi seperti ini. Seorang anak kemarin ya tidak punya tata krama terhadap petinggi. Saya aja ketika saya masih menjabat sebagai pejabat negara, sebagai anggota DPR RI, saya masuk ke ruangan seorang kombes saja. Saya menundukkan badan loh, memberikan hormat. Jadi kita harus punya tata krama karena kami diajari tata krama oleh orang-orang. Oke, baik, Pak Henry, saya tanyakan ini ke Pak Ikhwan. Tadi soal tata krama juga dianggap harusnya ceramah provokatif itu bentuk pembinaan dan sebagainya. Kalau dari menurut Anda seperti apa, Pak Ikhwan? Ya, jadi kalau kami melihatnya bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Dudung itu sudah menyakiti perasaan umat Islam. Ya, dan statement itu tidak hanya disuarakan oleh Habib Bahar, dari MUI juga semua menyampaikan. Jadi dianggap, kalau Pak Ikhwan izin saya tanyakan lagi, soal ceramah provokatif yang diingatkan Danrem itu dianggap tidak provokatif kalau menurut pihak Anda? Jadi kalau saya lihat 8 wajib TNI itu salah satunya tidak menyakiti dan menakut-nakuti rakyat ya, kalau menurut saya, karena topoksi kita sudah dipegang oleh pihak kepolisian dan kita sudah proses hukum dan kita juga akan kooperatif untuk hadir tanggal 3. Ya kenapa harus Danrem datang begitu loh. Itu yang bagian dari tekanan kalau menurut kami terhadap Habib Bahar bin Smith begitu. Bentuk pressure kah Pak Henry melihatnya? Saya tidak melihat bahwa itu menakut-nakuti rakyat. Tadi wakil rakyat sendiri dari Komisi 1 DPR RI mengatakan itu adalah merupakan tugas ya. Jadi menjalankan tugas dan datang ke sana dengan bahasa yang santun ya. Kemudian dengan datang baik-baik ya. Ya dasarnya artinya si Smith ini sudah ngelunjak gitu, udah naik kepala gitu. Nah itu kan sehingga
Nah itu Jadi yang jadi persepsi Anda. Kita dalam konteks ini berbeda. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan Habib Bahar adalah menegakkan apa yang benar. Ya, Benarnya di mana? menasehati, menekankan Apa amar benar ma'ruf nahi nuding-nuding munkar. jenderal seperti itu? Dia menyampaikan yang benar. Apa benar menuding-nuding jenderal seperti itu? Apa benar mengatakan bahwa orang Nah, kalau Jawa dia Barat melakukan masih menyembah penistaan, kita pohon? menduga kan dia melakukan penistaan. Sebenarnya kalau dia mau seorang jenderal yang mengayomi, dia datang dong tabayun. Atau ketemu bagaimana caranya. Tabayun, jangan sampai kemudian ini jadi permasalahan yang lapor, saling ini. Jangan-jangan besok-besok orang kalau ke sana itu harus nulis surat dulu untuk permohonan audiensi gitu ya. Nggak ada itu Bang. Udah Buktinya susah. di Reskrimum dan ada Nah, semestinya semua Anda sebagai penyidiknya datang advokat dan harus mengingatkan itu kan klienmu. fungsinya. Anda sebagai advokat itu harus mengingatkan klien ya. Jadi bukan mengikuti maunya klien. Mengingatkan klien. Kau ini Bagian sudah juga dari apa yang kan disampaikan berani adalah begitu sama nasihat klien. menasihati gitu loh. Oke. Tawasul hak, tawasul bisul. Ini soal ingat mengingatkan. Jadi kalau untuk proses hukum ini akan dijalani dengan baikkah, Pak Ikhwan dari pihak Ya, Habib Bahar? kan kita sudah sampaikan pada saat SPDP datang 2 hari kemudian ada surat pemanggilan 2 hari loh. Betapa kilatnya pemanggilan proses hukum terhadap kita. Sedangkan coba lihat penista-penista agama yang lain ya, yang kita sudah laporin, Permadi Arya, yang lain-lainnya. Sampai hari ini mana pihak kepolisian untuk memprosesnya? Sedangkan dari pihak kami, dari pihak ulama, dari pihak oposisi, cepat kilat. SPDP, kemudian 2 hari langsung itu pemanggilan. Dan kita komitmen. Kita tetap akan hadir pada tanggal 3 nanti hari Senin, Habib Bahar bin Smith kita akan dampingi dan beliau bersedia untuk hadir. Nah itu bagian dari taat hukum gitu loh. Oke, Pak Penegakan Henry, hukum yang seperti itu. soal taat proses hukum ini, Ya itu apakah kalian udah satu bahasa lah. Ya udah ketularan si Smith ya. Kecuali Anda tanggal sendiri 3, sebagai advokat Habib ya Bahar untuk saudara tidak hadir. Dudung. Silakan kalian Dudung datang kepala staf minta PDIP saya. Oke, satu-satu. Wah, Anda Pak Henry. kerja kooperatif begitu. Katakan gitu loh. Ini kan belum ada. Beliau belum Oke, belum. Pak, insya Allah ini akan kalau datang dua-duanya ngomong tanpa bersamaan, bisa tentu yang datang. nonton juga nggak bisa dengar dengan baik. Tadi sudah Pak Ikhwan, saya tanya ke Pak Henry sekarang. Menurut Anda tadi soal taat proses hukum ini, apakah memang patut dipantau prosesnya dan bentuk apresiasi kalau Bahar bin Smith mengikuti ini dengan baik? Silakan. Bukan apresiasi. Tapi harus itu kewajiban seorang warga negara. Ya, setiap warga negara, ya setiap orang, bukan setiap warga negara, orang asing sekalipun. Kalau dipanggil oleh petugas kepolisian, dia wajib hadir. Ya, kalau dia tidak hadir setelah dipanggil secara patut, dia boleh dijemput secara paksa. Ya, nah persoalannya di sini yang saya lihat karena merasa sudah diwongke oleh petugas kepolisian, dijamu kopi, diceramahin sama si Bahar Smith ya. Maunya TNI juga seharusnya seperti itu. Atau TNI nggak boleh datang lagi. Loh, di mana salahnya? Kalau Pak Henry melihatnya kenapa perlu Danrem sampai mendatangi? Kalau tadi kan kata Pak Ikhwan harusnya tidak perlu ada didatangi. kaitannya dengan panggilan. Danrem datang tidak ada kaitan dengan panggilan. Danrem mengatakan bahwa diminta ya dalam kaitannya karena Danrem ini termasuk untuk stabilitas keamanan. Kalau Anda memberikan ceramah, jangan memprovokasi. Itu yang disampaikan. Gimana tidak ada kaitannya dengan panggilan Pak Ikhwan? Ada ancaman tadi. Bila Anda tidak datang, tanggal 3, kita akan menjemput. Itu jelas di videonya. Jelas. Dan memang masa faktanya menyampaikan seperti itu. Masa penegakan hukum mau diambil alih sama dia? Saya aja boleh ngomong. Penegakannya Saya gimana? aja boleh ngomong bahwa kalau Anda datang akan dijemput. Tupoksinya di mana Memang dia? itu fakta, memang itu kenyataan apa yang disampaikan Danrem. Saya aja boleh mengatakan itu. Kalau Anda tidak hadir, itu Anda akan dijemput. Apalagi Danrem. Berarti sah-sah aja itu. Bang, tadi Abang sampaikan. Sekali, 2 kali. Bila tidak dijemput. Lah ini sekali aja belum, Bang. Ini sekali aja belum. Dan Ya, kita udah besok susah. sekali panggilan Kalau kita akan datang tanggal 3. Begitu loh. Bahar Smith itu sudah Abang juga menganggap dirinya proporsional setara. dalam hal ini. Melihat permasalahan ini lebih jernih. Pak Henry? Ya, Belum ada. begini. Jadi kita ini udah serba susah ya. Karena Bahar Smith itu sudah menganggap dirinya setara dengan pejabat negara. Sudah setara dengan Pangdam, setara dengan
Danrem setara dengan Panglima Dia rakyat, Kepala Habib Staf Bahar juga Angkatan rakyat. Darat. Jadi udah Yang harus ngelunjak. dipahami gitu loh. Dia juga punya hak di NKRI ini. Perlakuannya sama, equality before the law. Sama Betul, perlakuannya. sama. Iya, Tapi dalam gitu. kenyataannya dia tidak begitu. Nah, Dia ini kita kan persoalkan, persepsi saya abang menyorot lagi. dari tata krama. Oke, saya mau tanya ke Pak Ikhwan Ada. begini, karena ini kan sedang diputarkan sekarang videonya pada saat Pak Danrem datangi Pak Bahar Smith, itu kenapa tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan dialog itu dengan apa ya, ngopi bareng misalnya, atau kan namanya bertamu diomongkan dengan baik-baik, kenapa sampai harus tercegat di depan itu? Ya, makanya tadi kalau datangnya salam, baik-baik, terus tidak ada bahasa-bahasa dugaan pengancaman, ya mungkin akan diterima dengan baik. Makanya kita lihat dari kembali ke di Reskrim yang datang dengan baik-baik, diterima dengan baik juga kan oleh Habib. Begitu. Pak Henry, kalau dilihat dari video ini, apakah tidak baik-baik terlihatnya? Di mana nggak baik ya? Dia berdiri dengan sopan, tangannya nggak nuding-nuding. Lihat bahasa tubuhnya Danrem, lihat sama-sama lihat. Dan lihat bahasa tubuhnya Bahar Smith. Anak Karena kemarin gitu. ada bahasa yang apa sih memancing, dari Bang. berbuat? Danrem ini bahasanya memancing. Ya, kita lihat dari bahasa tubuh itu juga kita bisa lihat itu. Apa yang sudah diperbuat oleh Bahar Smith untuk negeri ini gitu loh. Oke, jadi kalau dari pihak Pak Bahar melihat ini tidak baik-baik kedatangannya dengan begini mengajak dialog seperti ini? Kalau menurut Iya, kami, maunya dia seperti apa saya nggak tahu. Pak awalnya Ikhwan? itu memang ada pemahaman yang berbeda. Oke, Sampai pada bahasa yang tadi kita sampaikan. jadi Kalau dianggapnya, Bahar tidak hadir, tanggal 3 akan dijemput. oke itu dianggap Itulah bahasa yang tidak bahasa. sesuai kalau kata Pak Ikhwan. Terakhir kalau Pak Henry melihatnya apa yang harusnya dikawal setelah ini? Ya, kita percayakan dengan pihak kepolisian ya. Dan jangan salah, pihak kepolisian dan TNI itu selalu satu dalam hal untuk pengamanan terhadap negeri ini. Ya, tak ada upaya-upaya provokasi, fungsinya beda, belah Bang. persatuan. Dikatakan bahwa itu bentuk cinta terhadap TNI, bullshit itu. Nggak begitu bentuknya. Sayang dicintai TNI, tapi nggak begitu bentuknya. Baik, kita akan lihat nanti bagaimana prosesnya yang berlangsung terdekat 3 Januari untuk memenuhi panggilan dari pihak Polda Jawa Barat. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Pak Henry Yosodiningrat. Terima kasih Pak Ikhwan, Tuan Kota. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.